Halo guys, selamat malam. Ini kayaknya telat, tapi ya daripada enggak sama sekali, daripada kalian nggak ada bayangan sama sekali, jadi gua jelasin lagi dikit lagi buat rotasi ya. Rotasi gimana caranya? Juga tadi kan ada ya. Jadi sekalian aja gua atur rotasinya. Nih begini. Oke, yang pertama dari komposisi hero dulu. Nih, ini yang pertama kita main roamernya itu tank ya. Tank misal Rara tuh pakai Lolita nanti. Oke, ini juga untuk Ai. Kan biasanya Ai itu pakai hero-hero yang tank, jarang banget pakai support ya. Ini yang bisa ya dilakuin. Oke. Yang pertama, mari kita bahas soal rotasi dari metode tank. Oke. Gini, yang kemarin kan udah gue jelasin juga ke Rara juga ke semua, tapi itu kan kalau ada Franco. Yang kalau ada Franco kan harus ke sini, habis itu kan ke sini gitu, ngecek ngecek-ngecek, oke. Tapi kalau nggak ada Franco gimana? Oke, yang pertama kita anggap Little Wonder di sini ya. Nah, otomatis si jungler kan biasanya ke sini, ngikutin Little Wonder kan. Nah, si roamer harus gimana? Roamer yang pertama buka bus di bagian yang ada ini. Little Wonder-nya, berarti buka sini ya, oke? Di sini harus pastiin nggak ada yang mau invade jungle ke sini, oke? Setelah buka situ, baru buka ke sini gitu. Pastiin nggak ada yang ganggu si jungler kita buat ngejungle, oke? Setelah itu, setelah dia beres, nah bisa buka bus ini gitu. Buka bus ini seperti yang gua jelasin juga kemarin. Jadi harus pastiin si junglernya ini dapat Little Wonder-nya, karena untuk metode tank, roamernya tank, si Little Wonder ini bener-bener paling penting buat diamanin dari menit awal lah gitu. Nah, oke. Setelah itu apa? Setelah itu lihat lagi komposisi hero-nya. Komposisi hero musuh ada nggak yang bisa dari sini tuh ke sini gitu. Misal Tamus, Hilda, Lilia. Kalau ada berarti si roamer dari sini dia harus buka sini. Karena kan si jungler kan dari sini ke sini kan. Ya kan? Dari situ si roamer tuh buka sini gitu, buka sini, pastiin lagi si jungler kita nggak diganggu sama roamer dia, mid lane, jungler dia gitu. Kalau ada hero-hero early gitu harus waspada gitu. Nah, ketika udah sampai sini, nah ini perhatian buat god laner ya, Nada. Karena kita pakai roamernya tank. Nah, juga kalau dia tipe komposisi hero-nya tuh bisa invade jungle di early game. Nah, otomatis si roamer nggak bakal join ke god lane. Anggap di atas tuh god lane ya. Jadi perhatian buat god laner Nada. Jadi Nada tuh harus tahu di god lane tuh menang power apa enggak, kondisinya gimana, power spec-nya kayak gimana, harus dapat item gitu. Nanti menangnya tuh pas kapan gitu. Jadi harus tahu ini. Apakah di atas tuh aman-aman aja gitu. Apakah roamer dia kelihatan kalau lagi gini kayak. Misal lagi adu saling clear, lihat aware ke map gitu. Roamer dia hilang, nggak tahu di mana gitu. Pokoknya hilang deh. Walau nggak ada info, kayak hal kayak gini sering banget ketinggalan di tim kita. Jadi jangan terlalu ngandelin info deh. Jadi harus aware sama mapnya. Misal roamer dia hilang gitu, apalagi kalau kalah banget power di gold lane, misal kayak kalau udah lawan clean gitu. Nah itu mendingan main aman aja, saling clear gitu. Ngehitnya pas di last hit aja. Misal minion bertemu gini, tas gitu. Mereka saling adu basic attack. Nah, itu tungguin aja gitu. Misal ada pakai Claude, itu begitu minionnya sekarat itu tinggal sehit doang. Ya udah, last hit pakai skill 1. Tapi kalau emang kalah power gini, ya mau gak mau harus beli HP regen karena nanti buat last hitnya bakal kena poking damage sama dia. Jangan sampai kena poking damage ke zoning, habis itu sekarat kena roaming sekali mati gitu. Jangan sampai gitu ya. Oke, lanjut.
ke yang tadi, ya kalau ada komposisi hero kayak Hilda, Lilia, Thanos yang early, Akai, Baxia, dan lain-lain gitu. Pokoknya sekiranya kalian juga paham kan main Romer gimana, main Hilda gimana, main Lilia gimana gitu. Mereka tuh kuatnya gimana, mereka biasanya rotasinya kemana gitu. Di situ juga harus paham. Kalau ada kayak gini berarti ya harus dipastiin si junglernya ini ngejungle itu aman biar nggak dirusuh ke sini dari blue ke red, itu kan bahaya kan. Oke. Jadi roamer seperti yang gue bilang kemarin, jungler ke sini, buka sini gitu sambil mirror. Oke. Kan jungler kita di sini. Nah, jungler musuh di sini kan. Nah, ke sini kan. Gitu. Nah, ya kan, habis itu diamanin Pokemonnya. Ketika jungler kita di sini, otomatis jungler dia juga ke sini kan. Nah, ini bisa sambil mirror ke arah jungler dia, tapi jangan terlalu depan. Yang penting cari info aja. Infoin. Cari info junglernya gitu. Itu kayak kayak si jungler lihat roamer aja udah kayak mirroring gitu, kayak apa ya? Kayak keganggu gitu loh. Jadi menyesuaikan sesuai kondisi. Jadi kalau bisa mirror, ya udah mirror. Kalau sekiranya nggak bisa, misal dia Hilda, Lilia gitu. Dan Rara atau Ai pakainya Lolita dan Yuffie, atau Lolita dan Kagura. Enggak sih, Kagura masih bisa, Lolita dan Cecil mungkin gitu. Itu kan jauh banget kalahnya gitu kan. Ya kan, meskipun dari skill 1 Lilia tuh bisa ditamengin sama si Lolita, tapi kan dari damage Hilda sama Lolita kan jauh beda gitu. Ya kalau gitu ya udah main aman aja di sini. Tapi sekiranya kalau dia pakainya support gitu, yang sekiranya gua kena poking damage tapi gua mirroring dia, masih aman, masih bisa survive lah gitu. Ya udah sambil jagain roamer kita sambil mirror ke dia, jungler dia Rara gitu ya. Setelah itu jungler kan ke sini, otomatis Rara bukannya ke sini, oke? Habis dia itu ke sini. Nah, di sini ada XP lane nih. XP lane dia kan ada mekanik no. Nah, gitu. Tergantung dia pakai hero-nya yang buat menangin lane kah, misal Lisa pakai Dirot terus musuhnya lawan Esme gitu. Ya pokoknya lihat-lihat kondisi lah, sekiranya bisa dimatiin ya udah bunuh gitu. Kalau nggak bisa jangan wasting time guys. Habis dari sini langsung aja ambil nih sini. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah di sini kita setup langsung buat turtle-nya. Inilah kenapa setup musuh-musuh tuh sering banget cepet. Nah, cara cepetnya gini. Jadi kan kalau gitu cepet kan, sesuai sama junglernya. Jungler ke sini, roamernya juga ada di sini. Jadi udah setup kan? Oke. Udah kebuka. Nah, tinggal XP lane-nya. Gitu, ngikut. Lanjut. Ini menit 2. Oke, ini menit 2 dan ada turtle. Oke. Menit 2 ada turtle, retribution ready. Jungler sama-sama level 4. Kita omonginnya keadaan setara. Oke, di sini ada turtle. Nah, gimana cara menangin turtle? Yang pertama dari hero power. Oke, gini. Misal dia pakai Cecilion dan kita pakai Kagura, otomatis Kagura bisa berskedime ke Cecilion. Juga misal musuh ada Yuffie tapi offlaner kita pakai Yuzhong atau Esme gitu. Nah, ini bisa main gini. Yang pertama, kalau kalian pertama menangin hero power kan. Nah, ini langsung kayak kalian targeting aja ke musuh. Buat musuh tuh keluar skill gitu. Nah, kalau udah gini si jungler ngapain? Ya kan? Kalau dia lihat situasi bisa keadaannya menang, misal musuh gampang lah gitu buat di pick up, kayak main main core yang early gitu. Misal Baxia kah, Akai kah bisa dibunuh gitu. Dia ya udah ikut gitu, ikut team fight gitu. Ya udah nge-kill aja gitu. Setelah di-kill baru kita turtle. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah metode baiting. Jadi metode baiting itu di sini kan 3, roamer, mid laner, XP laner gitu. Bisa gini, roamer, mid laner, XP laner. Oke. Nah, si jungler ngambil blue buff dulu karena di menit 2 itu ketika memang kita startnya di blue, otomatis di menit 2 itu jungler cuma ada 1 buff doang. Oke, ini biasa dipakai sama Link atau Hayabusa. Link Hayabusa yang betul-betul mana.
butuh-butuh energi. Link Hayabusa Fanny or Lance juga biasanya tuh mereka gitu. Tipikalnya nabrak. Jadi ini butuh teman-teman yang bisa bait. Kayak teman-temannya bisa ngulur waktu selama 15 detik ini aja si jungler kita bisa menang level. Karena kalau jungler menang level otomatis retributionnya lebih sakit. Oke. Jadi ini kepekaan dari seorang jungler. Gimana caranya dia lihat level? Caranya. Oke, setelah kalian kayak ngebait musuh gini kan. Ngebait musuh buat mereka takut buat turtle, start turtle tapi keganggu gitu. Begitu mereka udah ada di sini, misal Lisa pakai Yujong, selepet gitu. Terus mereka mundur dulu. Nah, itu kan kebuang kan waktu mereka. Ya nggak sih? Kayak mereka mundur dulu karena lihat Yujong. Seringnya begitu kan? Yujong lapu-lapu atau dan lain sebagainya gitu. Yang bisa ngulur waktu Esmeralda juga bisa gitu. Jadi teman-temannya butuh ngulur waktu selama minimal kayak 11 detik ya, 15 detik itu udah cukup banget. 11 detik itu udah 11 detik paling minimal. Ada hero yang cukup atau enggak, tapi kalau udah 15 detik itu harusnya cukup bagi seorang jungler buat ngambil blue dulu. Oke, setelah kita bait gitu, kita jangan nafsu gitu. Kalau mereka sekarat gitu, tapi kita nggak bisa bunuh. Tapi kan kalau mereka sekarat, otomatis mereka mundur kan. Oke, di turtle kurang orang, ya kan. Nah, barulah si jungler nih. Terima kasih atas bait waktunya. Baru kita turtle, guys. Oke, gitu. Oke, itu metode yang kedua. Habis ambil turtle, dapat turtle, gimana? Nah, ini boleh nih ngikut sini nih. Ras. Kalian jangan kasih nafas kalau udah dapet turtle. Karena apa? Karena musuh bisa balikin. Kalau kalian dari turtle gini lagi gitu, itu reset guys. Ngeriset farmingan. Tapi ya harus pakai apa? Harus pakai feeling juga gitu ngerasnya tuh. Ya. Di sini XP lane gitu. Kalau emang keadaannya mau rush buff, otomatis jangan balik lagi, nggak usah. Ini kan kita mau matiin si jungler dia. Toh kalau jungler dia miskin gitu, yang roaming siapa gitu. Mereka yang backup di mix siapa gitu. Kalau roamer sama mid lane-nya roaming, ya kan. Nah, kalau teman-teman kita bisa counter gank, ya harusnya mereka yang rata. Kayak Lisa tadi pakai lapu-lapu kalau nggak salah. Tapi di situ sayangnya uh, Salwa kena pick up. Entah, nggak tahu kenapa itu terlalu depan. Kayak Lisa ada di sini, dia pakai lapu-lapu gitu, di geng gitu. Tapi si junglernya kan nggak terlalu jadi dia. Kayak gitu kan kalau mereka roaming habis itu temen kita langsung pada bantu kan. Itu bisa dibalikin loh. Cuman posisi dari Salwa masih kurang. Jadi habis dari sini ke buff ya. Rusuhin. Dapetin kalau bisa gitu. Di buff ini karena kita nggak ada retri, musuhnya juga nggak ada retri. Nah, di sini bener-bener jadi pertaruhannya. Tapi kita juga dapat buff turtle, kita lebih kuat harusnya. Oke. Setelah itu, setelah dapat turtle, ya, di sini buff birunya masih ada, guys. Jadi setelah dapat buff biru, kalau setidaknya kondisinya memungkinkan buat kesini, gas, ambil turretnya. Ini ngebuat kalian snowballing lebih jauh lagi. Oke. Posisi jangan lupa posisi. Di sini tuh harus selalu ada yang buka. Gitu. Jangan kan dari sini ngegengnya tuh ke sini. Semua gitu berempat. Salah. Ada yang harus di sini loh. Satu orang cover buat musuhnya tuh biar nggak bisa counter geng. Oke. Setelah dapat barulah ini baru reset lagi setupnya, bubar baru ambil jungler lagi, si jungler ngejungle lagi, baru setup posisi buat nanti turtle di atas boleh, mau ke atas juga boleh, tergantung situasinya kondisional gitu. Tapi ya setidaknya kalau war di sini tuh rada kurang bermanfaat. Kalian bisa menang tapi kayaknya nggak bakal hancur. Soalnya dari sini kan bisa, dari XP kan bisa ke sini gitu. Dari sini juga bisa ke sini. Kayaknya menang team fight pun kayak rada percuma. Bisa menang team fight kalau bisa ngambil buff. Kalau kalau kalian kayak
situasinya memang mengharuskan untuk team fight di mid. Ya udah kalau kalian menang, ambil buffnya juga gitu. Jadi ambillah objektif dalam setiap war. Oke. Dari seorang roamer gitu, habis menang war gitu. Kalian harus cari info nih ke sini nih. Gitu. Ada nggak sih jungle-nya, red buff-nya gitu. Oke, itu kalau menang ya. Kalau kalah gimana? Oke, yang tadi kan di bet ya. Di sini roamer, mid laner, XP laner. Ini ngebet selama minimal 11 detik atau 15 detik. Oke. Nah, tapi di sini malah rata. Si jungler nih lagi bab biru sini. Kok temen gue rata gitu. Gue nggak bisa turtle. Aduh, kalah setup. Gue harus gimana? Salwa sering bingung. Karena dari bab biru sini kan mereka turtle, ya kan? Otomatis mereka ngebab jungler ke sini dulu dong. Ya kan? Kalau kalah turtle setidaknya roamer buka sini nih. Usahain dia habis turtle itu nggak ke sini. Nah, ini juga XP lane. Habis kalah turtle gitu, kalau masih hidup gitu, kalau walaupun minion di sini masih ada, tapi kalau mereka invade jungle ke sini, nggak, ini harus bantuin gitu. Harus bantuin. Harus bantuin red buff-nya biar nggak dicuri, oke? Sementara itu teman-teman jadi fans red buff dia, Salwa ngapain? Salwa bisa ke sini. Ambil red buff dia karena dia kan ke sini kan, biru. Oke, setelah itu bisa ngambil sini juga. Nah, yang ini kan bisa dibunuh. Oke, di sini kan 4 ya di bawah. Nih kan di bawah 4 kan? Gitu. Nah, si Godland ini sendiri ya bisa lah dari sini hajar gitu. Ambil flattingan gold gitu. Cobalah cari keuntungan dalam setiap kerugian. Yang penting junglernya tuh bisa ngeraup keuntungan. Makanya Link itu bener-bener so far so good lah dia, karena dia bisa pakai metode kayak gini, Link Hayabusa gitu. Kayak gitu. Itu bisa pakai metode cara baiting kayak gini. Karena dia kan dari blue langsung loncat cepet kan. Sini loncat hajar. Wah, makan gitu golenernya. Habis tuh bisa dimakan tuh golenernya, ambil flattingan gold gitu kan. Kalau mereka turtle tapi reset harusnya lebih kayak jungler kita. Kalau dia dapat kill di gold, habis itu dia dapat flattingan, habis itu dia dapat turret. Habis itu god laner tuker lah gitu kan. Nah, dari situ turtle-nya di mana? Oke. Dari situ kan kalau nggak salah turtle kedua tuh rada random gitu. Entah di sini atau entah di situ gitu. Ini kan tuker ya kan? Nah, kalaupun tuker ini experience di atas, nggak apa-apa. God laner tetap di bawah walaupun turtle-nya ada di bawah lagi gitu. Karena dia udah dapat flattingan gold di situ. Harusnya kalau dia main Claude, retail dan itu udah jadi harusnya. Udah bisa ikut team fight lah turtle kedua. Gitu. Kebanyakan god laner itu turtle kedua bisa ikut war gitu. Kalau warnya deket ya udahlah, berarti experience-nya ngapain nih gitu. Kita lihat, kita turtle menit 2, otomatis menit 4 ada turtle lagi dong, ya kan? Taruhlah 15 detik untuk dapetin turtle gitu. Oke, 15 sampai 30 otomatis Lisa kalau lihat menit udah keempat gitu, wave minion yang 3 menit 40 deh atau 4 menit 10. Iya, 4 menit 10 sih. Empat menit 10 detik, 4 menit 11 detik itu minion datang serepet gitu. Nah, Lisa cobalah cut di daerah sini. Biar apa? Nah, Lisa kebiasaannya tuh ngekatnya di sini loh. Nah, sini. Si dia tuh bisa sambil ngekat bisa defense, tapi kalau kalau di sini nih ya, tapi lihat juga ada orang nggak di situ. Tuh, tapi kalau di sini dia tuh nggak bisa defense sambil ke sana. Kalau dia ke sini otomatis dia kehilangan minion. Nah, kalau dia ke sini otomatis ya Lisa berhasil ngekat gitu. Abis ngekat di sini kan bisa ikut turtle loh kan gitu, ya kan? Itu untuk turtle kedua kalian menang harusnya gitu, ya kan? Nah, habis turtle sini siapa yang balik? Yang sekarat balik. Yang sekarat balik. Yang sekarat balik kemana? Ke landing yang lagi di push no XP lane kosong. Kalau Lisa terlalu jauh, jalan dari sini ke sana kan gitu. Terus
Yang ini mid lane juga bisa gitu. Yang di push duluan yang dijalanin. Entah itu roamer datang duluan atau mid lane atau XP lane-nya gitu atau gold lane-nya gitu. Ya udah balik ke lane yang lagi di push gitu. Ini kan ditinggal ini tadi nih. Itu bisa dimakan gitu turretnya gitu. Jadi misal roamer gitu. Tadi sekarat gitu. Pulang atau mati deh, mati abis itu respawn yang nggak selalu harus ke sini tapi bisa defense dulu ke sini loh. Gitu. Jadi utamain defense dulu baru buka-buka map. Kalau keadaannya kayak gitu. Nah, habis turtle sini lakuin hal serupa. Bab dulu, ras baru ambil turret. Oke? Karena kalau metodenya blue dulu, otomatis ya blue red. Nah, ketika selesai turtle, rednya tuh masih ada. Nah, dari sini red bab blue. Nah, di sini udah punya 2 bab. Oke, ke sini masih ada 2 babnya. Itu kalau nggak terlalu lama ya. Nah, setelah itu menang snowballing banget nih gitu. Gitu kan? Itulah tinggal menyesuaikan di kondisinya. Oke. Di mid gamenya terjadi seperti apa. Yang penting ketika itu si yang snowball apalagi Salwa biasanya tuh sering star syndrome ya. Jangan lupa itu nggak boleh ke take down, utamakan keselamatan gitu. Apalagi war-war yang tidak bermanfaat. Warnya nggak dapat objektif sama sekali. War di sini serempet gitu. Habis itu menang war nggak dapat apa-apa. Minionnya tuh lagi di sini gitu. Misal minion siapa gitu ke push ke sini lama berdebat turret wah hidupnya udah hidup lagi nih musuhnya nih gitu nggak bermanfaat kan warnya mendingan tunggu minionnya di clear baru abis itu di kita war gitu mereka mati ya udah bisa ambil turret sini kan gitu loh oke itu metode tank ya metode tank ya sekali lagi perhatian buat nada kalau kita pakai tank gitu nada harus tahu kalau tanker kita tuh nggak bakal ke god lane karena apa dia mastiin si junglernya itu jungle dengan aman nggak ada ngeganggu gitu jadi nada harus paham power power pick dari hero yang nada pakai menang power apa enggak kuatnya nanti kapan gitu setelah dapat item apa Cloud dapat DHS baru kuat gitu nah ya udah kalau sebelum dapat DHS main aman aja gitu kalau gue main Cloud biasanya gue beli HP regen mana regen habis itu baru beli sepatunya nggak dijadiin langsung DHS gitu kalau gua gitu itu kalau kalah hero power tapi kalau nggak kalah hero power masih kayak bisa farming farming manja gitu ya udah beli sepatu langsung DHS aja gitu kalau pede ya tergantung kepedean masing-masing lah ya oke segitu aja buat metode roamer yang tank metode template namanya oke